Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Damayanti, kelas C D4 Kebidanan, Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu. Di sini saya akan membuat tugas kegawat daruratan dengan tema sepsis puerperalis. Baiklah Bu, dari hasil pemeriksaan tadi, hasilnya bagus semua. Bayinya sehat, tekanan darahnya juga normal. Ibu kan udah mendekati persalinan, usia kehamilan udah 32 minggu. Jadi banyak yang harus dipersiapkan, seperti persiapan melahirkan. Udah disiapkan semua Bu, berkas-berkasnya atau barang-barangnya ini boleh dipersiapkan ya Bu. Seperti KTP, kartu keluarga, dan alat-alat yang penting itu harus dipersiapkan. Jadi pada saat ibu melahirkan tinggal bawa semua. Bukunya sering dibaca ini Bu? Pernah Bu, sekali-sekali. Nanti dibaca ya Bu, karena di sini udah lengkap semua buku-bukunya. Seperti aktivitas sehari-hari. Di sini udah bisa Ibu baca Bu, seperti makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, aktivitas fisik, cara menjaga kebersihan, dan pada saat kehamilan boleh tetap melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang harus dihindari setelah hamil, Ibu bisa baca di sini ya Bu. Kemudian tanda-tanda bahaya kehamilan. Tahu Ibu tanda bahaya kehamilan? Tanda bahaya Bu seperti mual muntah terus menerus, demam tinggi, perdarahan, kemudian ketuban pecah sebelum waktunya. Kemudian tanda bahaya pada saat persalinan, yaitu perdarahan lewat jalan lahir, ketuban pecah sebelum waktunya, tali pusar tangan bayi keluar ya Bu, kemudian ibu mengalami kejang. Tanda bahaya pada masa nifas juga bisa ya Bu, seperti perdarahan lewat jalan lahir, keluar cairan yang berbau dari jalan lahir. Masa nifas itu Bu, masa pulih kembali setelah persalinan atau ibu setelah melahirkan. Kemudian sebelum hamil itu waktunya kurang lebih 6-8 minggu. Masa nifas di sini Bu ada 3 periode atau puerperium dini, puerperium intermedial, dan remote puerperium. Puerperium atau nifas dini yaitu masa pulih kembali di mana ibu sudah boleh jalan-jalan. Kemudian puerperium intermedial yaitu masa pulih kembali alat-alat genitalia ibu yang mempunyai waktu 6-8 minggu. Kemudian remote puerperium yaitu masa pulih kembali yang memiliki waktu untuk sehat sempurna karena mempunyai komplikasi. Pada saat nifas itu bisa terjadi infeksi atau dengan sepsis. Sepsis ini Bu yaitu terjadinya kegawat daruratan akibat infeksi yang dapat menyebabkan bahkan sampai kematian. Kalau infeksi nifas itu kita sebut dengan sepsis puerperalis ya Bu. Sepsis puerperalis ini adalah infeksi yang terjadi pada intraktus genitalia yang dapat terjadi pada saat antara pecah ketuban atau ruptur membran atau persalinan dan 42 hari setelah persalinan atau abortus. Di sini ibu harus mengetahui tanda dan gejala sepsis puerperalis, yaitu seperti nyeri pelvik. Nyeri pelvik ini yaitu nyeri tekan pada perut bagian bawah. Kemudian demam atau suhu ibu lebih dari 38 derajat. Kemudian denyut jantung ibu lebih cepat detakannya. Dub itu lebih cepat ya Bu. Kemudian nyeri tekan uterus. Terjadi laserasi dan keluar cairan yang berbau dan busuk. Faktor resiko yang dapat menyebabkan sepsis puerperalis ini yaitu Bu seperti hygiene yang buruk atau perawatan genitalia ibu yang kurang bersih. Kemudian diabetes, bisa juga anemia atau malnutrisi yang ibu derita. Kemudian pemeriksaan vagina yang terlalu sering. Kemudian juga penyakit menular seksual yang ibu derita.
Pencegahan sepsis puerperalis dapat kita cegah pada saat kehamilan, yaitu dengan dengan cara agar kita tidak terjadi anemia, karena anemia ini merupakan predisposisi infeksi dan harus kita cegah dengan usaha memperbaiki agar tidak terjadi anemia dengan cara memperhatikan gizi kita. Kemudian cara mencegah sepsis puerperalis pada saat persalinan yaitu dengan cara kita mencegah agar kuman-kuman tidak masuk melalui jalan lahir. Kemudian mencegah petugasnya untuk memeriksa kita terlalu sering. Kemudian ibu juga harus mengetahui jika ada keluar lendir bercampur darah, itu segera melaporkan ke petugas medisnya. Kemudian sepsis puerperalis juga dapat dicegah pada saat selama masa nifas, seperti bila terjadi ada luka-luka setelah melahirkan, kita harus jaga luka tersebut agar tetap bersih. Bu, tadi kan udah saya jelaskan semua tentang perawatan masa nifas. Nah, di sini ya Bu, untuk mencegah tadi terjadinya sepsis puerperalis, ibu harus makan makanan yang bergizi, karena sepsis ini juga dapat disebabkan oleh anemia atau kurang darah. Jadi ibu harus memperhatikan gizi ibu dengan diet yang baik, makan makanan yang beraneka ragam. Makanannya Bu, kalau ibu hamil itu tidak ada pantangannya, semuanya bagus, mengandung yang mengandung protein, karbohidrat, makan buah dan sayur. Kemudian kebutuhan air minum ibu, banyak minum air putih, istirahat yang cukup. Kemudian harus menjaga personal hygiene ibu, harus menjaga kebersihannya ya Bu, karena kalau sepsis ini itu kuman-kuman dapat berkembang di area genitalia ibu, sehingga ibu harus menjaga kebersihannya ya Bu. Ganti softteknya, kalau udah banyak kotor ganti. Kemudian menjaga kebersihan diri, seperti yang tadi saya jelaskan Bu, menjaga kemaluannya, ganti pembalut sesering mungkin, istirahat yang cukup, dan ibu udah tahu Bu cara menyusui yang benar. Nanti pada saat sudah bayinya lahir, kalau bisa Bu, bayinya itu harus ASI eksklusif. ASI eksklusif di sini hanya memberi ASI ibu saja, tanpa memberi susu formula yang lainnya, atau air putih juga nggak boleh ya Bu. Kalau kami kasih kopi atau madu boleh nggak Bu? Kalau nggak boleh Bu, karena ASI eksklusif ini cukup dengan ASI ibu, tanpa diberi air yang lainnya, madu, kopi, air putih nggak boleh ya Bu, karena air susu ASI itu udah mengandung semua, bisa bagus untuk bayinya, untuk kekebalan tubuh bayi, dan kandungan-kandungan ASI itu lebih bagus daripada susu formula atau seperti madu tadi Bu, udah lengkap semua di ASI. Bu, tadi kan sudah saya jelaskan tanda dan gejala. Kalau seandainya memang terjadi seperti nyeri perut atau cairan vagina yang berbau busuk tadi ibu alami, ibu harus periksa ya Bu, karena itu merupakan tanda awal gejala infeksi. Jadi ibu harus tetap waspada dan mencari pertolongan, seperti untuk memeriksakannya ke bidan. Bu, aku kan nak nanya, Ya. Iko biar lupa itu cepat sembuh, boleh tak pakai air iko daun itu tuh Bu, sirih itu Bu, boleh tak? Boleh, tapi kebersihannya itu air sirihnya air hangat, dan harus tetap dijaga kebersihannya ya Bu. Nanti juga ada kalau memang seandainya terjadi, kita kasih juga vitamin dan obat-obatan untuk mencegah bertambahnya sepsis tersebut. Jadi ibu tetap kontrolkan aja ke bidannya. Nanti kalau seandainya memang terjadi infeksi pada saat ibu masa nifas tadi, tanda-tandanya. Ibu ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, pokoknya ibu tetap periksakan kehamilannya. Kalau ada keluhan 1 bulan lagi nanti datang ke sini. Intinya Bu, pesan saya tuh Bu, 1, ibu harus jaga kebersihannya, kemudian jaga pola makannya tetap dijaga. Obat-obat penambah darah juga diminum untuk
mengurangi terjadinya anemia tadi. Karena anemia tadi sudah saya jelaskan ya Bu, dapat menjadi predisposisi untuk terjadinya infeksi sepsis puerperalis pasal 11. Demikianlah tugas video pembuatan kegawat daruratan dengan tema sepsis puerperalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.